Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hartina Fitri dalam pelajaran seni budaya. Oke, pembahasan kita pada hari ini tentang konsep garap pergelaran tari pada bab 6. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materinya, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi yang akan kita bahas dalam konsep garap pergelaran tari ini yaitu proses eksplorasi, proses stilasi dan seleksi gerak, dan proses penggabungan gerak. Oke, itu dia proses garap gerak tari kreasi. Oke, yang pertama ada proses eksplorasi. Jadi pengertian sederhana dari proses eksplorasi adalah proses penjajakan dan pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap gerak tari. Oke, dalam proses eksplorasi ada beberapa stimulus atau rangsangan yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap. Beberapa stimulus tersebut diantaranya berupa rangsang dengar atau auditif, rangsang visual, rangsang kinestetik, dan rangsang gagasan. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasannya secara singkat. Oke, yang pertama itu ada rangsang dengar atau auditif. Rangsang auditif adalah salah satu tahapan mengembangkan gagasan gerak yang diilhami oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan, seperti suara instrumen musik, suara manusia, dan suara alam atau lingkungan. Oke, yang mana contoh dari suara instrumen musik yaitu suara gendang, seruling, gamelan, dan beberapa contoh alat musik lainnya. Selanjutnya, pada suara manusia yaitu berupa nyanyian, puisi, tangisan, dan lain-lain. Sedangkan dalam contoh suara alam atau lingkungan yaitu contohnya gemuruh ombak, angin, kicauan burung, dan suara-suara alam atau lingkungan lainnya. Oke, jadi seringkali menarik dan menjadi rangsangan dinamis tari. Suara rangsang dengar tadi ya. Oke, kemudian kita masuk ke rangsang visual. Rangsang visual muncul karena panca indera yang berupa mata menangkap berbagai hal yang menarik untuk diungkapkan dalam bentuk gerak tari, yang mana dapat timbul dari objek gambar, warna, wujud, patung, dan melihat orang menari atau bergerak, dan lain sejenisnya. Jadi, seorang penata tari melalui gambar visual tersebut dapat mengambil gagasan atau konsep yang ada di balik hasil penglihatannya, dan dengan segera mampu bereksplorasi menciptakan gerak tarian yang diinginkan. Oke, itu dia rangsang visual. Kemudian, rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik merupakan tahapan pengembangan gerak tari berdasarkan kesadaran pengolahan potensi tubuh dan dapat dilakukan seperti pada saat mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. Kinestetik. Kemudian masuk ke rangsang gagasan. Rangsang gagasan adalah rangsang yang sering kali digunakan penata tari dalam membuat karyanya, yang mana untuk menyampaikan gagasan atau cerita yang akan disajikan biasanya gerak dirangsang dan dibentuk dengan kapasitas kemampuan penata tari. Dia rangsang gagasan. Oke, kita masuk ke stilasi dan seleksi gerak.
proses stilasi dan seleksi gerak. Dalam berkarya tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Oleh karena itu, hasil dari eksplorasi dan improvisasi perlu diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan. Adapun proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, volume level, volume kesan, volume ragam gerak, volume struktur, dan elemen lainnya. Untuk mendapatkan bentuk baru dari pengembangan gerak yang diharapkan, memerlukan kecermatan dan uji coba yang terus-menerus berdasarkan kreativitas dari gerak tubuh yang terkecil sampai pada totalitas gerak tubuh sepenuhnya. Upaya koreksi terhadap alur gerak dari awal sampai akhir perlu terus ditinjau ulang sehingga keberlangsungan gerak dapat terwujud dengan rapi. Jadi, proses penghalusan memberikan kesan indah dari suatu gerak biasanya disebut stilasi. Setelah proses pembentukan gerak, selanjutnya dilakukan pemilihan gerak yang sesuai dengan ide. Pada tahapan ini, kegiatan memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide garapan. Di pemilihan gerak setidak-tidaknya dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mempunyai kualitas yang mantap dari karya yang akan dibuat. Setelah proses tahapan pertama dari proses eksplorasi dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses penghalusan dan pemilihan gerak sesuai dengan kebutuhan penyajian garapan tari yang diinginkan. Tahapan ini penting dilakukan untuk menentukan pilihan dari motif-motif gerak yang dibuat dan yang akan dipakai pada garapan tari. Tahapan akhir dari proses eksplorasi adalah tahapan penggabungan dengan unsur-unsur pendukung lainnya, baik dengan musik iringan tari, penggunaan properti tari, atau dengan penggunaan artistik lainnya termasuk penggunaan busana dan aksesoris tari. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang proses eksplorasi dan proses stilisasi dan seleksi gerak. Oke, jadi pembahasannya sampai segini saja. Dan kita akan melanjutkan pembahasannya pada minggu selanjutnya. Oke, baiklah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.